Hai Sobat Pintar, pernah nggak sih kamu mikir gimana ya para pemimpin zaman dulu bikin orang-orang tergerak? Dulu, pidato adalah senjatanya. Berdiri di atas podium dengan mikrofon besar dan ribuan orang mendengarkan. Tapi sekarang, semua berubah. Pemimpin zaman now punya senjata baru. Media sosial. Saya Ilza, dan ini nih perjalanan seru bagaimana komunikasi kepemimpinan berevolusi dari pidato yang megah ke postingan yang viral. Yuk kita bahas Sobat Pintar! Dulu komunikasi kepemimpinan itu sederhana, tapi kuat banget. Pemimpin kayak Bung Karno atau Martin Luther King Jr. berdiri di podium membawa pesan penuh semangat. Suaranya menggema, bikin ribuan orang termotivasi. Tapi masalahnya, ini punya keterbatasan Sobat Pintar. Audiensnya ya cuma yang ada di tempat itu aja. Kalau kamu nggak datang ke acara itu, ya kelewat deh momentumnya. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita pahami dulu Sobat Pintar, apa sih sebenarnya komunikasi kepemimpinan atau leadership communication? Singkatnya, ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menyampaikan pesan, memotivasi, dan menggerakkan orang lain menuju visi bersama. Tapi, komunikasi kepemimpinan itu nggak cuma soal apa yang kamu katakan, tapi juga gimana caranya kamu bikin orang lain merasa terhubung. Setuju kan Sobat Pintar? Dimulai dari podium yang besar Sobat Pintar, pemimpin menyampaikan pesan mereka dengan lantang di hadapan audiens. Gaya komunikasi ini sangat efektif untuk membakar semangat orang banyak secara langsung. Seribu dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat tekad untuk merdeka. Tapi, nggak semua pesan bisa disampaikan lewat pidato. Ada masanya pemimpin menggunakan surat dan telegram Sobat Pintar. Surat resmi sering digunakan untuk komunikasi politik, sedangkan telegram jadi andalan untuk pesan darurat. Walaupun lambat, surat punya dampak yang mendalam. Lalu, datanglah era radio Sobat Pintar. Dengan siaran radio, pemimpin bisa menjangkau lebih banyak orang tanpa harus meninggalkan kantor mereka. Contohnya, pidato Franklin D. Roosevelt di masa Great Depression. Lewat radio, dia berbicara langsung ke rakyatnya, memberikan harapan di masa sulit. Ketika era televisi muncul, komunikasi kepemimpinan berubah lagi Sobat Pintar. Nggak cuma suara, sekarang pemimpin bisa menunjukkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Debat Kennedy dan Nixon adalah contoh sempurna bagaimana televisi membuat komunikasi lebih personal. Masuk ke era internet, pemimpin mulai memanfaatkan email dan website. Email digunakan untuk komunikasi langsung, sementara website resmi jadi alat berbagi informasi penting. Ini langkah awal digitalisasi komunikasi kepemimpinan. Dan akhirnya, kita sampai di era media sosial Sobat Pintar. Sekarang, pemimpin bisa live streaming, bikin postingan singkat, bahkan interaksi real time lewat komentar. Dengan media sosial, pesan mereka bisa viral dalam hitungan menit. Ngomongin media sosial, tahu nggak sih Sobat Pintar, pengguna media sosial itu bertambah gila-gilaan tiap tahun. Nih, lihat angkanya. Di tahun 2019, pengguna media sosial ada 3,48 miliar orang. Tahun 2004, diprediksi bakal ada 5,22 miliar pengguna aktif. Gila kan Sobat Pintar? Hampir 2/3 populasi dunia aktif di media sosial. Dan inilah kenapa komunikasi kepemimpinan di era modern jadi lebih menantang sekaligus menarik Sobat Pintar. Bayangkan, dengan lebih dari 5 miliar pengguna media sosial, pemimpin punya peluang lebih luar biasa untuk menyentuh hati banyak orang. Tapi, mereka juga harus menyesuaikan gaya komunikasinya agar cepat, relevan, dan personal. Dari podium ke surat, radio ke televisi, hingga internet dan media sosial, perjalanan komunikasi kepemimpinan adalah cerminan dari perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Tapi,
Satu hal yang nggak akan berubah Sobat Pintar, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membawa perubahan besar. Jadi, yuk terus belajar, terus berkembang, dan jadilah pemimpin yang relevan di era digital ini. Karena, hey, masa depan ada di tanganmu Sobat Pintar.